Oke, karena masih suasana MPLS itu kayaknya kalau nggak delay itu videonya. Semoga kali ini nggak delay. MPLS, kalian pasti tahu tuh apa itu MPLS. Dan bagi yang nggak tahu apa itu MPLS, MPLS tuh sama kayak MOS itu. Dan bagi yang nggak tahu MOS itu apa, nih baca sendiri, gua males ngejelasin. Oke, jadi di video kali ini gua akan menceritakan pengalaman gua MPLS SMK. Kenapa nggak SMP? Karena saya lupa. Dan daripada gua ngarang bebas ntar gua dosa, jadi ya gua bikin MPLS SMK dulu aja tuh, ntar baru yang SMP tuh. Dan seingat gua itu waktu SMP tuh namanya bukan MPLS tapi MOS gitu. Dan ntar aja itu gua bikin, ntar gua tanya sama teman SMP gua waktu kita MOS kita ngapain, dan baru gua bikin itu. Oke, ini gua aja itu, apa kalian juga ngerasa tuh waktu gua dari sekolah SMP ke SMK, nih nggak SMP ke SMK aja tuh, dari SD ke SMP gitu, gua merasa kayak sekolahnya tuh kayak gede banget tuh, kayak butuh seharian buat nih keliling nih sekolah. Tapi pas udah sekolah kayak 1 bulan tuh, gua merasa sekolah ini nggak gede-gede amat, kayak cuman butuh 15 menit doang buat keliling nih sekolah. Dan pas gua tanya sama teman sekolah gua, dia juga ngomong iya lagi. Dan kalau kalian ngerasa itu, lu bisa komen di bawah dengan hashtag iya lagi. Dan oke, itu aja yaping gua buat nambah durasi. Kita lanjut ke topiknya. Jadi waktu MPLS SMK, MPLS-nya tuh 5 hari itu, 4 harinya perkenalan sama sedikit ospek sama minigame, 1 hari terakhirnya pembagian kelas itu. Oh iya, supaya gue ngomongnya itu mudah tuh, jadi nama palsu sekolahnya SMK situ tuh. Dan kita mulai dari hari pertama. Di hari pertama ini kita dijemur di lapangan, maksud gua kita dikumpulin di lapangan Notiker duduk di semen di bawah sinar matahari yang sangat dingin. Oh iya, kita dibagi beberapa kelompok tuh pakai nama aplikasi tuh. Dan waktu itu ada 5 kelompok dan nama-namanya tuh kayak ada Twitter, Google, Facebook, Instagram, sama TikTok tuh. Dan kenapa Twitter, kenapa nggak X? Karena waktu itu perusahaan Twitter belum dibeli sama Babang Elon itu. Oh iya, BTW gua ada di kelompok Google itu. Dan disclaimer dulu tuh, dari SMP gua nih nggak ada sama sekali yang sekolah ke SMK situ. Cuman gua doang tuh yang masuk dari SMK situ. Jadi ya pas MPLS ini gua nggak ada teman itu. Dan di hari pertama nih kita dikasih tahu tuh peraturan sekolah dari SMK situ. Dan biasanya kan yang kasih tahu peraturan sekolahnya tuh kan kepala sekolah. Tapi waktu tuh kepala sekolahnya lagi ada urusan, gua lupa urusannya apa, mungkin meeting itu. Jadi ya yang kasih tahu peraturan sekolahnya tuh guru biasa itu. Dan habis kasih tahu tentang peraturan sekolah di SMK situ, dia kayak ngomong tentang hal lain, tapi gua lupa gurunya ngomong apa. Padahal gua udah fokus banget itu buat dengerin. Ngaplong ngeliatin orang-orang bingung mau ngapain. Dan selesai MPLS di hari pertama ini lumayan cepet itu, habis zuhur jam 1-an kita boleh pulang. Dan sebelum pulang itu kakak osnya kayak kasih tahu kita bahwa besok kita harus bawa bed sama foto 3x4 dan kertas warna dikasih nama pakai spidol itu. Dan besoknya itu di hari kedua kita nggak dikumpulin lagi di lapangan, nggak kayak kemarin itu. Kita dikumpulin di aula gede itu. Dan gua jadi mikir itu, kenapa nggak dari kemarin itu kita di aula, jadi ya nggak panas itu. Ini pasti salah OSIS. Di hari kedua nih kakak OSISnya kayak bawa proyektor tuh buat ngeliatin kita video tentang bahayanya bullying itu di sekolah. Dan baru dibuka sama kepala sekolah. Oke guys, jangan lupa subscribe channel bapak dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya bapak makin semangat buat konten. Sama guys, reaksi gue juga sama siswa lain kayak gitu tuh. Ini gua nggak lagi bercanda guys, emang kepala sekolah yang ngomong gitu. Tapi ya kepala sekolahnya nggak ngomong selengkap itu tuh. Kepala sekolahnya cuma ngomong minta di subscribe channelnya, habis itu channelnya dikasih lihat di proyektor dan minta di subscribe. Dan siswa baru MPLS-nya tuh ada itu 1000-an. Jadi subscribernya kayak nambah 500-an itu kalau nggak salah, gue lupa. Dan habis kepala sekolah minta di subscribe, baru kepala sekolah yang ngomong tentang bahayanya bullying itu. Dan pas lagi ngomong tentang masalah bullying, gue kan belum ada temen tuh dari kemarin itu. Dari kemarin nggak ada yang ngajak gue ngobrol tuh sama sekali tuh, sialnya. Jadi ya gue coba sokap tuh sama di depan gue tuh.
Dan sering banget itu gua ngobrol sama nih anak waktu MPLS, sebut aja nama palsunya Reddy lah. Dan sering banget itu dia ngelawak atau ngejokes itu. Sur, gua punya jokes. Ikan apa yang nggak bisa kena air? Ikan lele. Salah, ikan goreng. Ya pokoknya sering ngelawak lah nih anak, tapi gua lupa tuh jokesnya apa, jadi gua pakai jokes dari internet itu. Dan sehabis kepala sekolah yang ngomong tentang masalah bullying, kita main mini game tuh sampai pulang sama kakak osisnya. Mini gamenya tuh kita harus ngapalin nama teman samping kanan sama kiri kita. Dan waktu ngapalin nama temennya itu cuman 5 menit, dan anaknya tuh kayak dipilih random tuh sesuai jidat kakak osisnya, bebas gitu. Contohnya kayak kakak osisnya milih Reddy tuh. Lah, kok aku? Reddy disuruh nyebutin nama teman samping kanan sama kirinya. Dan misalnya Reddy bisa nyebutin, Mudah ini mah. Nama teman samping kanan aku tuh Jamal, yang kiri Akmal. ya nggak ada hukuman. Tapi misalnya Reddy nggak bisa jawab, ada hukumannya. Hukumannya joget TikTok di depan. Tidak, jangan joget. Gila cok, bullying itu. Perasaan barusan tadi tuh kepala sekolah yang ngomong ini nih langsung diterapkan itu sama kakak osisnya, mantap. Dan minigamenya dimulai itu. Kita dikasih waktu 5 menit buat ngapalin nama panjang temen samping kita. Dan gua nggak tahu tuh, ini gua lagi apes apa-apa tuh. Nama 2 betina samping gua ini panjang banget tuh. Gila, gua lupa nama aslinya apa, tapi namanya tuh panjang itu, kayak 4-5 kata. Dengan waktu 5 menit gua nggak bisa tuh ngapalin nama nih anak. Gua panik itu. Mungkin bagi kalian ini lebay itu kan, siswa MPLS nya kan ada itu 1000, dan dari 1000 cang itu milih gua pasti kecil banget tuh. Tapi ya kalian nggak tahu tuh, Reddy teman gua di depan ini, dia pernah ngomong tuh, kakak dia jadi OSIS di sekolah ini. Yeay. Dan misalnya kakaknya ngincer di dekat adiknya, gimana itu? Wow, gila, gua beruntung banget itu. Dan apakah gua bakal joget TikTok di depan siswa MPLS dan masa depan gua langsung suram? Enggak, itu gua nggak dipilih sama kakak osisnya tuh. Padahal mini gamenya tuh lama banget tuh, 2,5 jam sampai 2 jaman itu. Dan gua nggak dipilih. Dan why? Kenapa? Gua cuman masang muka paling tenang sama santai gua tuh. Dan bener aja itu, gua nggak dipilih tuh. Malahan yang dipilih itu orang yang muka panik kan itu. Dan selesai itu di hari kedua, kita lanjut di hari ketiga. Di hari ketiga ini kita masih di aula kemarin sampai hari keempat, dan kita dikasih petunjukan seluruh eskul dari SMK situ. Contohnya kayak basket, taekwondo, sama pramuka itu. Dan masih banyak lagi yang nggak bisa gue sebutin satu-satu tuh. Dan habis dikasih petunjukan seluruh eskul, kita main mini game lagi tuh sama kakak osisnya. Kali ini kita disuruh minta tanda tangan sama kakak osisnya minimal 10, yang nggak 10 ada hukumannya lagi gitu. Gua lupa hukumannya apa. Mungkin kalian mikir gitu, lah cuman minta tanda tangan, easy langsung. Ini tidak semudah gua bayangkan sama kalian bayangkan. Kakak osisnya ini ada yang sombong, gila hormat, harus ikut tantangan dulu baru bisa dapat tanda tangan. Dan iya, itu emang ada kakak osisnya yang baik itu, mudah diminta tanda tangan, tapi sedikit BGT itu. Dan kita mulai itu mini gamenya. Kita dikasih waktu sama kakak osisnya 1 jam. Dan karena ada kakak osis yang gua sebut tadi, gua cuman terkumpul 7 tuh tanda tangan dalam 1 jam. Dan Reddy cuman 6 itu. Dan sumpah gua nggak mau tuh dapat hukuman. Jadi gua ngepalsui tanda tangan. Sisanya jangan dicontoh guys. Dan udah selesai di hari ketiga, kita lanjut di hari keempat. Di hari keempat ini kita cuman main minigame doang sama bikin yel-yel kelompok. Tapi gua lupa yel-yel kelompok gua apa sama minigame. Jadi lanjut hari kelima. Di hari kelima ini cuman pembagian kelas, dan karena jurusan DKP itu baru tuh, jadi yang daftar DKP itu cuman 34 siswa doang. Jadi kakak osisnya ngomong tuh, oke, untuk jurusan DKP nggak ada pembagian kelas karena siswanya cuma 34 siswa, dan abis itu anak jurusan lain pada ketahuan.
Dan oke, videonya udah selesai. Dan sebelum gue mau japing, gue mau terima kasih banget tuh sama Kak Ready Club udah mau collab tuh sama YouTuber kecil tuh. Dan mungkin habis video ini ya upload, YouTube gue bisa makin berkembang tuh. Dan sebenarnya video ini bisa banget itu durasinya 20 menitan lebih. Gini aja di script videonya banyak banget gue potong. Dan juga nggak cuman Ready aja tuh yang dekat sama gue pas MPLS, ada 4-5 orang lagi tuh. Gua nggak senolep yang lu kira guys, tapi ntar gambarnya kebanyakan, ntar gua delaynya nambah lama tuh. Ini aja gua delaynya ada ini sebulan. Dan juga gua baru buka sabar ya, ini gua nggak maksa, tapi kalau lu mau lu bisa langsung di deskripsi YouTube gua. Ini sekali lagi gua nggak maksa kalian nonton video gua sampai habis, like sama subscribe itu udah ngebantu gua banget buat cepet-cepet monet. Dan oke, itu aja yang mau gua omongi. Bye bye.